Ya, lagi-lagi di malam hari ini saya ajak Anda untuk marilah kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan sambil kita lihat kondisi saudara-saudara kita yang sampai malam hari ini masih berada di tempat pengungsian. Mereka hidup dengan keprihatinan dan dengan kondisi yang pasti tidak nyaman. Nanti saya akan update semua mulai dari wilayah Sulawesi Barat, bahkan juga Kalimantan Selatan, mengingat bahwa ini potensi curah hujan akan tinggi di bulan Januari. Rawan gempa juga, rawan aktivitas vulkanologi gunung api. Ini banyak sekali. Ini akan saya bahas di malam hari ini. Sudah di sini Pak Edvin Aldrian, Profesor Meteorologi Klimatologi BPPT. Selamat malam Pak Edvin. Selamat malam Caca. Sudah ada juga di sini Pak Surono, vulkanolog. Sambil kemudian saya juga akan mengecek dari Kalimantan Selatan apakah sudah tersambung, karena saya ingin mengecek juga bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan seperti apa. Baik, selamat malam Pak. Ya, Pak, Pak Mujiat, kalau sekarang malam hari ini di Kalsel ini seperti apa Pak? Mulai dari curah hujan, kondisi korban seperti apa Pak? Alhamdulillah, memang secara prediksi dari BMKG hari ini masih ada hujan ringan sampai lebat. Cuman sore ini ternyata baru turun titik hujan. Dan untuk para pengungsi di wilayah Kalimantan Selatan, memang selama ini telah tertangani dengan apik, karena artinya apa? Seluruh pengungsi yang berada di pengungsian itu terjamin soal makan. Artinya tidak ada yang kelaparan, dan bahkan pada hari kemarin dari kediaman Ketua DPR itu ada pengungsi 1.200, hari ini tinggal ada 6 orang. Yang lainnya sudah pada kembali ke rumah masing-masing. Tapi di balik itu juga masih ada pengungsi di Bari Tuguwala yang saat ini masih kita tangani dan terus kita subsidi secara merata. Dan besok pagi rencana Gubernur Kalimantan Selatan akan menggawangi melepas seluruh kabupaten kota akan di subsidi sembako yang malam ini kita kerjakan seluruh SKPD menggarap, membungkus sama-sama. Dan besok pagi kita akan dropping ke seluruh kabupaten kota dengan menggunakan seluruh armada yang ada di pemerintah kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pak, kabar baik ya Pak ya, sudah ada yang bisa kembali pulang ke rumah, yang di pengungsian juga difokuskan. Tapi sebenarnya masih ada tidak Pak wilayah-wilayah yang terisolir, belum terjangkau, butuh dievakuasi? Atau mungkin contohnya masyarakat Dayak Meratus Pak? Kalau untuk masyarakat Dayak Meratus kebetulan kan tidak ada yang terdampak ya saat ini karena sudah selesai. Di daerah berapa yang kemarin dikabarkan parah, itu saat sekarang sudah semua terurai dan sudah pada kembali kepada rumahnya masing-masing. Ada sebagian yang masih di pengungsian karena rumahnya terseret oleh arus banjir hilang, dan dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat itu telah menyediakan dana untuk pembangunan rumah tersebut. Artinya yang tinggal ada di pengungsian itu yang rumahnya sekitar 58 terseret oleh banjir hilang. Selanjutnya untuk di daerah Gunung Meratus kebetulan hanya yang terparah itu di daerah HSC dan semua sudah tertangani, tinggal satu titik, mudah-mudahan 1-2 hari ini nanti tidak hujan sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Pak, tapi informasi dari BMKG setempat ini masih ada potensi banjir susulan terjadi mengingat ini curah hujan akan tinggi di bulan ini Pak? Ya mudah-mudahan kalau 2 hari ini kita sudah mengalami panas, memang prediksi dari BMKG itu kan menjadi sebuah kewaspadaan kita bersama ya. Untuk itu kita akan siapkan persiapan-persiapan agar nanti tidak terulang dengan mempersiapkan cadangan pangan dan mungkin cadangan sandang. Obatan juga kita siapkan. Pak Mujiat, terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja kembali Pak, tetap jaga kesehatan. Kepala BPBD Kalsel. Mungkin saya juga sapa ya kepada Pak Daryono, Kepala Badan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Pak Daryono, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Daryono, kalaulah kemarin pastinya sudah ada rilis ya dari BMKG bahwa ada peringatan juga dengan gempa bumi dan tsunami, mengingat kemarin terakhir ada gempa di wilayah Kabupaten Talaut, tapi sudah dikonfirmasi bahwa tidak berpotensi tsunami. Tapi ke depan, adakah wilayah-wilayah yang memang kemudian rawan gempa dan juga tsunami, Pak? Iya, jadi beberapa wilayah kita itu kan
memiliki sumber gempa yang dalam catatan sejarahnya itu belum rilis ya. Jadi kita mengistilahkan sebagai seismic gap, jadi sebuah zona yang sumber gempanya itu potensial, tetapi dalam catatan sejarah itu dalam beberapa ratus terakhir itu tidak pernah terjadi gempa. Nah itu patut kita perhatikan. Patut kita perhatikan, artinya masyarakat mensikapi informasi ini jangan juga terlalu panik, takut berlebihan, tapi kita harus menyiapkan mitigasinya seperti wilayah Kepulauan Mentawai, seperti Selat Sunda, kemudian wilayah selatan Bali, kemudian di Banda, kemudian di Maluku, Laut Maluku, kemudian utara Sulawesi dan utara Papua. Itu sebenarnya kawasan yang sebenarnya sudah lama tidak terjadi gempa besar. Kemudian ada beberapa sesar aktif yang perlu kita perhatikan ya. Sesar Matano itu juga sesar regional yang cukup panjang, tapi dalam beberapa ratus tahun juga itu sudah terjadi rilis energi. Kemudian kalau di Sumatera itu ada segmen Aceh itu yang belum. Jadi informasi selama ini jangan membuat masyarakat khawatir, tapi harus kita sampaikan supaya masyarakat menyiapkan mitigasi karena memang gempa itu terjadinya kita kapan tidak tahu, dan tidak harus fokus ke seismic gap, tapi semua sumber gempa harus kita perhatikan dan kita siapkan mitigasinya. Ya, saya mengerti, saya paham sekali Pak Daryono. Mungkin saya sekarang ke Pak Surono dulu. Ya BMKG nggak bisa juga diberikan peringatan, tapi warga kemudian langsung panik. Tapi ada trik khusus nggak dari Pak Surono supaya kita bisa ini, masyarakat awam membaca gejala alam, sehingga mereka-mereka di daerah yang rawan gempa ini sudah tahu kondisi-kondisi seperti ini, dengan saat ini intensitas gempa terjadi di beberapa wilayah, jadi lebih waspada. Bagaimana? Begini, kalau suatu daerah yang sudah pernah terjadi gempa merusak, seperti di Jogja, seperti sekarang di Sulawesi Barat, ya kan, BMKG punya catatan sejarahnya itu, tahun-tahunnya seperti Sulawesi Barat ini tahun 1927, 1967, 69, kemudian 84 itu ada. Jadi di situ pernah terjadi gempa merusak. Pasti akan terjadi lagi kemudian hari. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita membangun infrastruktur, ya kan, utamanya infrastruktur untuk bangunan-bangunan vital strategis seperti kantor Pemda, rumah sakit, mal, masjid dan sebagainya yang tahan terhadap goncangan gempa bumi. Hanya itu yang bisa kita lakukan. BMKG suruh ngeramal kapan terjadi gempa di mana, nggak akan mungkin bisa. Beliau itu punya catatan BMKG sejarah kegempaan yang merusak. Itu yang harus diikuti. Kemudian kita bisa membuat peta-peta rawan gempa bumi di mana. Di situ dibangun bangunan tahan gempa. Ilmu pengetahuan teknologi itu adalah suatu cara yang paling elegan, ya kan, dan sangat santun bagaimana manusia itu hidup berdampingan dengan bumi kita sebagai tuan rumah. Itu saja. Dengan cara itu kita tidak mungkin bisa, ya kan. Coba kita hitung masyarakat yang korban bencana gempa bumi karena infrastrukturnya yang tidak tahan gempa bumi. Kita masih untung Sulawesi Barat kemarin gedung Pemda rata dengan tanah, gempa buminya malam hari. Coba kalau siang hari apa yang terjadi? Tapi sebenarnya kerap kali gempa bumi itu memang malam atau memang tidak ada waktu? Ya tidak ada waktu, kapan saja dia mau terjadi, silakan saja. Yang penting bukan bumi mah baik-baik saja, kita tidak pernah marah, kita tiap hari dapat minum, kita tiap hari dapat makan dari bumi. Tapi bagaimana kita sebagai seorang tamu di bumi ini berbuat sopan dan mengikuti maunya bumi ini, ya kan? Oke. Kalaulah dari kegempaan, sampai sekarang belum ada teknologi bisa memprediksi kapan terjadi gempa. Kalau ada itu mungkin tidak ada korban. Hebat sekali. Kalau curah hujan ini bagaimana, Pak Edwin? Kalau sempat kemarin saya berbincang dengan BMKG, jangan dilihat rilis dari BMKG yang besar-besar, ekstrim. Tapi yang kecil-kecil ini kita juga harus tahu. Jadi ke depan sudah tahu bahwa kalau hari ini hujan berturut-turut, nah besok kemudian bisa semakin tinggi lagi. Begitu nggak sih Pak? Ya begitu. Ya, saya dengar 2 hari yang lalu diberi warning pada penduduk Jakarta untuk waspada. Dan alhamdulillah jadinya juga agak kecil. Jadi Jakarta tidak banjir 2 hari ini. Dan memang kita banyak dari mereka melakukan model
model cuaca, jadi ada model keluaran mana gitu. Dan kita bisa mengadopsi ataupun kita melakukan sendiri model. Dari situ kita bisa melihat apabila mayoritas model mengatakan bahwa akan terjadi ekstrim, nah di situ tingkat kepercayaan kita akan meningkat. Biasanya dari situ. Tetapi kejadian ekstrim adalah yang sulit untuk diprediksi. Oke. Nah, mungkin juga saya nanti tanya kepada Pak Daryono, benar tidak Pak bahwa intensitas gempa yang saat ini terjadi begitu tinggi di bulan Januari, tidak tahu ini apa penyebabnya. Nah, masyarakat kan ketika dikatakan seperti itu makin khawatir lagi. Ini tidak tahu karena apa? Apakah ada potensi gempa yang lebih besar terjadi sesaat lagi? Di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ada tambahan narasumber ini pemirsa untuk menambah dialog saya pada malam hari ini. Ini warga korban gempa yang terjadi di wilayah Mamuju. Sudah tersambung dengan Bapak Ilham. Bapak Ilham, selamat malam. Iya, selamat malam. Pak Ilham, Assalamualaikum. Pak Ilham, bisa diceritakan Pak Ilham ini sudah hari keberapa ya? Saat ini kondisinya di pengungsian seperti apa? Makanan tercukupikah? Selimut, obat-obatan, bagaimana? Iya, ini sudah malam ke-7 ya, malam ke-8 pasca gempa. Ya, alhamdulillah hari pertama dan kedua itu ya masyarakat masih panik, dan setelah pemerintah tahu di sini ada masyarakat berkumpul, alhamdulillah bantuan sudah cukup, berupa makanan, termasuk kebutuhan air, selimut dan sebagainya. Bahkan begitu datang dari Kemensos, kita dibuatkan tenda, dan kami masyarakat yang mengungsi di sini merasa nyaman, termasuk anak-anak. Tempat istirahatnya itu cukup lumayan, sehingga ya apalagi juga di sini dari TNI menyiapkan semua fasilitas kesehatannya, makanannya, hanya kita di sini merasa nyaman. Setelah pasca gempa 2 hari sampai sekarang ini ya semua kebutuhan hampir dikatakan terpenuhi semua. Oke, syukur alhamdulillah ya Pak ya sudah tercukupi semua. Tapi yang namanya tinggal di pengungsian ini pasti tidak senyaman rumah sendiri Pak. Kalau untuk malam hari ini masih terasa gempa susulan nggak? Kemarin terakhir ada gempa susulan, malam ini sampai sekarang belum ada. Pak, sudah hari ke-8 ini, ada nggak ini warga di sana yang sudah kepikiran ini, kapan saya bisa pulang ini? Atau mungkin nengok rumahnya lah sebentar, ini bagaimana? Iya, masyarakat yang tinggal di kota ini kadang kalau pagi ke rumahnya, nengok rumahnya, lihat kondisi rumahnya, itu balik lagi. Cuman kita di sini yang tinggal di Serun, kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ada informasi dari Pak Gubernur, mungkin kita sampai 14 hari. Sejak hari Jumat, kejadian hari itu, sampai 14 hari kita lihat perkembangan, termasuk juga informasi dari BMKG Pusat. Dan kami di sini mengikuti apa anjuran pemerintah. Ya. Oke, sekarang saya ke Pak Daryono. Pak Daryono, kalau untuk di wilayah Sulbar sendiri, ini catatannya bagaimana Pak? Masih adakah potensi gempa-gempa susulan di sana? Karena warga ini pasti sudah tidak sabar lah bisa untuk kembali pulang ke rumah mereka. Iya, jadi hari ke-8 ini kita mencatat sudah terjadi 34 ya gempa susulan. Jadi gempa Masini ini memang miskin aftershock, artinya kita mengistilahkan sebagai lack of aftershock, itu sebagai cerminan bahwa energi di sumber itu sudah terdisipasi ya, sudah terrilis dengan sempurna, dan jikapun nanti beberapa hari ke depan masih ada gempa, itu gempa-gempa yang berkekuatan kecil ya. Jadi miskinnya aftershock dari event gempa Masini ini merupakan sinyal bahwa insya Allah kondisi di Madinah ini segera membaik. Oke, Pak Daryono, kalau Bapak tadi mengatakan ketika gempa ini secara teori ada energi yang kemudian harus dilepaskan. Mengingat secara catatan dari BMKG juga mengatakan bahwa ini gempa begitu tinggi intensitasnya di bulan Januari, bahkan terakhir ada di Talaut. Ada energi besar apa sih Pak dari bumi kok banyak terjadi gempa ini Pak? Iya, jadi Januari ini memang agak kurang tidak lazim ya, frekuensi kejadian, tidak hanya kejadian gempa saja, kalau kejadian gempanya banyak sekali. Tapi saya menghitungnya gempa dirasakan atau felt earthquake itu dari tanggal 1 sampai hari ini itu sudah terjadi 59 gempa dirasakan, dan ranking terbanyak itu di Sulawesi Tengah itu 10 kali sejak tanggal 1 itu. Sulbar 7 kali, kemudian NTT itu 6
6 kali, kemudian di seluruh Papua dan Lampung itu 4 kali, kemudian yang lain bisa 3 kali, 2 kali, sekali. Jadi jumlah 59 untuk gempa dirasakan belum sampai hitungan sebulan ini sebuah kejadian di atas normal ya. Karena kalau kita melihat 1 bulan pada bulan Januari tahun 2020 tahun lalu itu hanya 52. Ini belum habis sebulan sudah 59. Jadi memang di atas normal. Jadi kalau ya. Baik, mungkin saya ke Pak Surono dulu ya Pak ya. Saya awam, mungkin masyarakat juga awam ketika bahwa ada gempa yang sudah terjadi di mana-mana, intensitas juga cukup berat, banyak makan korban. Mengingat kita pernah terjadi tsunami kan khawatir ini. Kalau ada gempa, wah potensi tsunami atau bagaimana? Bagaimana Pak menjelaskan? Gini, saya komentarin dulu yang Kalimantan, Sulawesi Barat ya. Jika gempa susulannya itu menurun dari segi jumlah dan energi, besar kemungkinan ini akan mencapai keseimbangan baru dan berhenti, mudah-mudahan tidak lama. Dan saya kira gempa 6,2 itu adalah gempa utamanya dan sebentar lagi saya berharap selesai. Indonesia ya memang rawan gempa, bahkan saya mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa pernah tahun 2000 sampai 2011 itu ada di dunia ada 12 gempa bumi yang korbannya lebih dari 1.000 jiwa. 4 itu ada di Indonesia. 2004 di Aceh, 2005 di Nias, 2006 di Yogyakarta, 2009 di Padang. Bahwa memang kita ini punya sejarah kegempaan yang cukup signifikan. Dan satu hal yang jadi masalah juga, daerah-daerah rawan gempa bumi daerah yang nikmat untuk ditempati. Daerahnya mudah diolah, banyak air di sana dan sebagainya. Seperti kemarin di Palu, ya kan? Itu daerah itu likuifaksi, airnya sangat mudah sekali untuk diambil. Baik. Ya kan? Maka boleh dikatakan men follow the earthquake gitu ya. Men follow the volcano karena daerahnya enak gitu ya. Bahwa sekarang mungkin dari statistik Pak Daryono dari BMKG banyak gempanya. Saya kira wajar-wajar saja dan tidak semua gempa bumi yang besar itu di laut itu menimbulkan tsunami. Bagaimana mekanismenya? Kalau mekanismenya naik atau turun, di mana bisa mendisturb atau mengganggu air itu terangkat atau air turun, itu baru menimbulkan tsunami. Tapi kalau bergeser seperti ini yang kemarin 7,1 ya walaupun besar ya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi secara keilmuan tidak ada yang bisa terjelaskan ketika ada gempa sering, ini tidak lazim, nggak tahu kenapa begitu Pak ya? Ya saya kira bisa dijelaskan Indonesia ini memang ada dikarunia oleh Tuhan suatu keistimewaan, ya kan seperti uang logam yang punya sisi berbeda. Satu sisi memang kita itu kaya mineral, jebakan migas dan sebagainya, tapi satu sisi lagi kita itu paling banyak memiliki gunung api, paling banyak punya sesar aktif yang bukan hanya gempa di darat tapi gempa di laut gitu loh. Oke, yang paling kita khawatirkan adalah ketika gempa ini menyebabkan tsunami meskipun rilis, alhamdulillah sih rilis yang dilakukan oleh BMKG, gempa-gempa tersebut memang tidak berpotensi tsunami. Tapi nanti saya akan tanya kepada pihak BMKG ini bagaimana ke depan, apakah ada wilayah-wilayah ini memang harus concern mengenai hal itu. Saya terima kasih dulu kepada Pak Ilham ya di posko pengungsian Stadion Manakara di wilayah Mamuju. Nanti saya juga akan berbincang dengan Pak Sirajudin, Kabid Kedaruratan BPBD Majene. Saat lagi ya Pak Sirajudin, usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, mungkin sebelum saya ke Pak Sirajudin, saya mungkin ke Pak Daryono dulu. Pak Daryono, sebenarnya di bulan Januari ini meskipun 2020 Desember Pak sudah pernah rilis ya BMKG mengenai potensi tsunami, tapi diulang lagi Pak, di bulan Januari ini daerah-daerah mana yang harus waspada tsunami? Mengingat ini gempa intensitas tinggi. Iya, jadi kita itu kan memiliki 6 subduksi lempeng ya, tunjaman yang potensial untuk menghasilkan gempa-gempa besar. Barat Sumatera, Selatan Jawa, kemudian Banda, kemudian Utara Sulawesi, Laut Maluku, dan Utara Papua ini semua berpotensi tsunami. Tidak itu saja di wilayah Indonesia Timur itu sebenarnya secara tektonik itu terbangun dari renik benua ya, pecahan-pecahan renik benua, dan itu semuanya aktif dan semua pernah terjadi tsunami. Kita sudah lebih dari 100 tsunami yang destruktif di Indonesia dan ini tentu harus kita waspadai. Sementara kawasan itu tentu saja butuh perhatian semua dan masyarakat tidak hanya mengandalkan BMKG dalam memberikan peringatan di tsunami, tetapi
perlu memahami konsep evakuasi mandiri dengan cara menjadikan gempa kuat yang dirasakan di pantai itu sebagai peringatan dini tsunami. Jadi evakuasi mandiri ini terbukti menyelamatkan banyak masyarakat pesisir di Simelu, sehingga ini harus diadopsi ke daerah-daerah yang memiliki lifetime golden time keselamatan tsunami itu sangat singkat, seperti di Indonesia Timur yang memiliki sumber gempa banyak sekali di katikan pantai. Baik, sekarang saya ke Pak Sirajudin dari penanggulangan kedaruratan pastinya BPBD Majene. Pak Sirajudin, kalau sampai hari ini bagaimana penanganan bencana di sana, mulai dari penyaluran bahan makanan, obat-obatan, selimut. Ini mengingat curah hujan kan tinggi, pasti di posko pengungsian ini mereka kedinginan dengan kondisi memprihatinkan. Ini bagaimana, Pak? Jadi untuk saat ini memang kita lebih memfokuskan kepada pendistribusian logistik, utamanya daerah-daerah atau wilayah yang masih terisolir. Jadi ada 4 desa itu yang masih terisolir karena pengaruh longsor. Jadi untuk daerah terisolir ini kita menggunakan bantuan dari pemerintah pusat, BNPB, helikopter untuk pendistribusian logistik dan teman-teman atau tenaga medis ke wilayah tersebut. Jadi memang kita berusaha semaksimal mungkin agar logistik ini bisa terpenuhi di semua wilayah yang terdampak gempa. Curah hujan di sana masih cukup tinggi, Kak, Pak? Curah hujan setiap hari masih terjadi hujan, dan ini salah satu penyebab mungkin di beberapa titik pengungsian itu warga pengungsi ada yang gatal-gatal, ada yang diare, dan alhamdulillah teman-teman medis pun tetap melakukan pengecekan kesehatan keliling terhadap warga pengungsi di tenda-tenda pengungsian. Oke, mungkin saya sekarang ke Pak Edvin. Ini satu masalah belum selesai, muncul masalah lain. Mereka sudah korban gempa, curah hujan tinggi, mereka kedinginan di tenda yang darurat seperti itu. Pernah gimana terjadi nih, Pak? tahun 2010 Sumatera Barat ada gempa juga di Padang, kuat juga. Nah, saya melihat ada siklon di Filipina. Nah, siklon itu ekornya itu sampai ke daerah Sumatera Barat. Saya memberi tahu Ibu Kepala BMKG waktu itu tahun 2010, Bu, jangan fokus di masalah penanganan pasca gempa. Coba lihat itu hujannya itu. Dan benar dalam beberapa hari emang itu menjadi masalah yang besar untuk pengungsian. Iya. Jadi itulah sekarang sama itu. Karena memang bulan Januari adalah puncak musim hujan. Sudahlah korban gempa, daerah rumah mereka rusak. Longsor juga akses ke wilayah mereka. Sebenarnya bulan Januari ini berarti untuk wilayah Majene Mamuju nih intensitas hujan masih cukup tinggi. Iya, emang ini begitu. Dan Kapan berakhir, Pak? ya biasanya tuh April gitu. Waduh, lama sekali ya. Lama emang. Dan memang kan Indonesia tuh masalahnya sungai-sungainya pendek. Ini kayak wilayah Sulawesi Barat begitu, sangat pendek, dan itu akan menerima bukan gelondongan, tapi ibaratnya apa yang ditampung selama ini di muka tanah itu nanti akan keluar setelah musim hujan. Setelah puncak hujan mereka akan keluar, kecuali terjadi suasana banjir lokal. Baik, nah gempa terjadi, banjir terjadi, ini ada lagi fenomena tanah bergerak, Mbak Surono, nanti kita lihat ya Pak Surono ya, bahwa di mana puluhan rumah warga di Desa Cenggal, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini Jumat siang rusak parah akibat pergerakan tanah. Sejumlah petugas dari pemerintah Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini pada Jumat siang mendatangi rumah warga di Desa Cenggal yang mengalami rusak parah. Dari 115 kepala keluarga yang ada di sekitar 30 rumah yang mengalami kerusakan pada dinding akibat adanya fenomena yakni pergeseran tanah. Selain kerusakan pada dinding, pintu rumah juga sudah mulai tidak bisa dibuka karena terjepit dinding yang diduga akan ambruk. Sementara warga di sini ini berharap agar pemerintah secepatnya merelokasi ke tempat aman dari pergerakan tanah karena setiap tahun di lokasi tersebut terjadi pergerakan tanah. Pak Surono, ini sekarang menjadi hal yang menambah lagi nih bencana kita. Bukannya nggak bersyukur ya hidup di negara yang begitu subur. Tapi ini menarik itu, beruntun ini ya. Apalagi tanah bergerak. Ini pasti ada hubungannya dengan curah hujan yang tinggi. Curah hujan. Baik, Pemicunya curah hujan ya kan. Jadi Jawa Barat itu setengah Jawa Barat ke selatan memang wilayahnya setempat-setempat itu rentan terjadi gerakan tanah. Yang retak-retak itu sebetulnya suatu gerakan tanah yang tidak homogen. Jadi satu sisi tetap, satu sisi bergerak, sehingga tanah itu retak-retak. Kalau bangunannya kaku seperti
plester dan tembok itu pasti retak. Oleh karena itu ya rumah-rumah adat Jawa Barat itu rumah panggung, gitu kan. Kalau bergeser paling dia tapakannya lepas saja, dibangun lagi. Oleh karena itu ada peribahasa dari Tatar Sunda teman saya, ya kan, tokoh Jawa Barat yang mengadakan itu dia bilang kan pasir di awian, hasilnya apa? Bukit-bukit itu ditanami tanaman keras berakar kuat dan dalam untuk mencengkeram tanah, itu kan. Legok di balongan, jadi yang cekungan jadi balongan, ya kan. Datar di sawahan, artinya yang datar saja dibikin sawah, jangan yang miring. Karena memang wilayah Jawa Barat tuh rawan terjadi gerakan tanah, baik itu gerakan tanah lambat seperti Hambalang dulu, seperti Tol Cipularang, gitu kan. Ada juga longsor yang seperti kemarin terjadi di Sumedang, ya kan. Memang rentan terjadi gerakan tanah. Mungkin sekarang saya terakhir juga ke Pak Sirajudin. Pak Sirajudin, berarti sebagai petugas BPBD di Ulamajana ini yang menjadi fokus bukan hanya mengatasi mereka korban gempa, untuk menjaga supaya warga tidak menjadi korban baik longsor, hujan, banjir ini juga difokuskan, Pak Sirajudin. Ya, jadi kita tentunya harus berterima kasih kepada para relawan, TNI Polri, dari BNPB, atas semua dukungannya. Jadi sekarang banyak hal yang harus kita selesaikan setelah pasca bencana ini. Salah satunya bagaimana mendampingi masyarakat, bagaimana mendampingi warga pengungsi dan memulihkan kembali secara psikologinya. Sehingga pada saat setelah bencana ini, masa transisi, kita bisa mengembalikan para pengungsi kembali ke kehidupan normal kembali. Tentunya bagi pengungsi yang mengalami kerusakan rumah, ini juga kita usahakan secepatnya bisa kita selesaikan dan bisa para pengungsi bisa hidup normal kembali. Baik, Pak Sirajudin, terima kasih atas waktunya, Pak. Selamat bekerja kembali dan terima kasih untuk jasa yang luar biasa pastinya di lapangan. Sekaligus saya terima kasih kepada Pak Daryono ya, Pak ya. Terima kasih, tetaplah terus memantau dan berikan peringatan yang paling cepat sehingga kemudian warga terselamatkan jika ada potensi. Nanti sesaat lagi pemirsa, bukan hanya gempa, bukan hanya banjir, tanah bergerak dan juga longsor. Gunung api juga batuk-batuk di Semeru, di Merapi, bahkan juga yang terakhir informasi adalah di Sinabung. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta mengamati aktivitas Gunung Merapi masih menunjukkan kegempaan berupa guguran sebanyak 32 kali. Gunung teraktif di Indonesia ini juga terjadi guguran lava pijar dengan jarak luncur sejauh 400 meter ke arah barat daya. Sementara sejak pagi asap kawah tidak teramati dan Gunung Merapi tertutup kabut. Hingga kini aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga dengan potensi bahaya berupa awan panas dan guguran lava pijar ke sejumlah sungai di selatan dan barat daya dengan radius bahaya 5 km dari puncak Merapi. Sejak dinaikkan statusnya menjadi waspada, aktivitas erupsi Gunung Api Raung yang terletak di perbatasan Banyuwangi, Jember, dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Data dari Pos Pengamatan Gunung Api Raung di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tercatat ketinggian asap mencapai 500 meter mengarah ke timur laut. Aktivitas kegempaan terpantau meningkat, yaitu gempa hembusan sebanyak 9 kali, gempa tremor non-harmonik sebanyak 57 kali, dan gempa tektonik jauh tercatat sebanyak 3 kali, dengan durasi 590 detik yang disertai suara gemuruh. Hingga kini Gunung Raung yang memiliki ketinggian 3.332 meter dari permukaan laut itu masih berstatus waspada atau level 2. Untuk mengantisipasi erupsi yang lebih besar, warga diimbau untuk tetap waspada serta dilarang beraktivitas di radius 2 km dari pusat erupsi kawah puncak Gunung Api Raung. Dari Yogyakarta dan Banyuwangi, Jawa Timur, Nuryanto, Happy Octavia, TV One mengabarkan.
Ya, Semeru dan Merapi ini masih batu-batuk atau masih erupsi pemirsa. Mengingat dari BMKG sudah merilis bahwa konstan hampir di seluruh wilayah di Indonesia akan berpotensi curah hujan tinggi. Ini mengakibatkan bahwa waspada banjir lahar dingin ini juga tinggi. Kita harus waspada untuk itu pemirsa. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Selain nanti saya akan berbincang dengan Pak Surono dan juga Pak Edwin, pastinya saya juga ada dua narasumber lainnya. Mulai dari Pak Ahmad Sopari, petugas pos pemantau Merapi, dan Pak Sugiono, instruktur TRC BPBD Lumajang. Saya ke Pak Ahmad Sopari. Pak Ahmad Sopari, malam. Selamat malam, Mbak. Ya Pak, ini bagaimana pantauan di Merapi malam hari ini Pak? Baik, saya sampaikan untuk pantauan aktivitas Gunung Merapi pada malam hari ini. Untuk visual Gunung Merapi berkabut 01, Mbak. Jadi untuk bukan puncak tidak teramati. Demikian, Mbak. Kalau untuk sudahkah bisa dipantau juga Pak awan panas, erupsinya seperti apa? Kalau untuk aktivitas awan panas, guguran lava pijar, tentunya kalau dari pos Jakarta kita bisa mengamati melalui CCTV. Karena kita berada di posisi sebelah utara untuk aktivitas atau kegiatan aktivitas Merapi seperti ini berada di sektor barat daya. Demikian, Mbak. Kalau di wilayah Bapak sendiri Pak, hari ini atau mungkin beberapa hari terakhir intensitas hujan itu terbilang tinggi atau biasa saja? Baik, betul sekali Mbak Caca untuk aktivitas curah hujan seputaran Jakarta. Pada khususnya beberapa hari ini memang mengalami curah hujan cukup tinggi. Bisa dibilang hampir seharian sering terjadi untuk hujan. Gitu, Mbak. Baik, sekarang saya ke Pak Sugiono terlebih dahulu. Pak Sugiono sebagai instruktur TRC BPBD Lumajang. Pak Sugiono, kalau di wilayah Bapak sendiri ini bagaimana pemantauan, pengawasan, mengingat ini pastinya waspada banjir lahar dingin. Atau mungkin malam hari ini intensitas hujan seperti apa Pak? Baik, terima kasih ya. Kami setiap hari melakukan pemantauan dan pengamatan di seputar Sungai Besuk Koboan. Artinya untuk malam ini tidak ada hujan, hanya gerimis saja. Pemantauan selalu dilakukan baik oleh relawan, tim TRC Reaksi Cepat, dan beberapa warga yang tergabung dalam kegiatan pemantauan. Itu yang bisa lakukan sampai saat ini. Mengenai warga sekitar daerah aliran sungai, Pak, sudah diinstruksi untuk siap-siap waspada, mengungsi atau bagaimana? Untuk warga tetap kita lakukan pemantauan atau pemberitahuan apabila terjadi awan panas maupun banjir lahar yang durasinya atau sampai maksimal amplitude maksimum 20, 23, dan itu sudah terkonek sampai dengan di kawasan timur, kawasan desa-desa yang ada di bantaran sungai, melalui WA ataupun melalui dengan jaring komunikasi radio HT. Jadi selalu ya kita beritahukan. Tapi kalau hingga malam hari ini masih terbilang aman kah? Aman, ya. Insya Allah Gunung Semeru aman, walaupun sampai pukul 18.00 tadi kita menerima informasi dari pos Gunung Sawur, pos pantau Gunung Sawur, bahwa memang sempat terjadi letusan kecil 4 kali, hembusan 1 kali, dan guguran itu 2 kali. Baik, terima kasih Pak Sugiono, terima kasih Pak Ahmad Sopari. Ini menjadi bahan saya untuk bertanya kepada Pak Edwin dan juga Pak Surono di sini. Ini yang kemudian sempat kita tahu tadi kita dengar bahwa di wilayah Merapi ini intensitas hujannya tinggi. Di wilayah Semeru atau Lumajang ini ya masih ringan ini. Tapi kan kita tidak tahu hari ini ke depan bagaimana pantauan Pak? Ya, pantauan saya tadi sore hingga malam tadi hujan di Merapi tinggi sekali, masih turun. Jadi kemungkinan semalam ini masih cukup deras itu. Memang yang berbahaya itu adalah lahar dingin. Jadi berupa batuan dan sebagainya itu. Karena memang sudah ada lintasannya itu, jadi bisa diperkirakan.
Nah, sebenarnya kita melihat gunung meletus ini tidak dari negatifnya saja, karena memang yang dipuntahkan itu banyak gunanya untuk alam ini. Jadi untuk lahan gambut, untuk pertanian, dan untuk mengurangi suhu bumi dan sebagainya. Kalau untuk Lumajang sendiri Pak, di wilayah Semeru? Ya, Semeru itu kan itu merupakan daerah yang sangat subur dan merupakan aliran das berantas yang di situ sumbernya. Dikatakan masih gerimis, tidak tinggi intensitasnya, tapi ke depan bisa tinggi tidak Pak? Ya bisa, ini kan masih Jawa Tengah, Jawa Timur ini masih puncak-puncaknya hujan. Jadi emang biasanya habis letusan ini bahaya itu adalah lahar dingin, bawaan lahar dingin dari aliran. Ya. Nah mungkin saya ke Pak Surono. Pak Surono, Merapi intensitas hujan tinggi bisa dikategorikan membahayakan, mengkhawatirkan atau bagaimana Pak? Sebetulnya sekarang aktivitas Merapinya dulu ya. Dengan melihat tidak ada gempa bumi dalam, ya, kemudian hembusan, artinya akumulasi gas juga gempanya itu sangat menurun, artinya Merapi itu sudah miskin gas sekarang, bahwa masih ada keluaran lava pijar yang ke arah barat daya, itulah ancaman yang signifikan sekarang ini. Kemudian kecil kemungkinan bahkan dapat kesampingan waktu dekat ini terjadi erupsi yang eksplosif ya. Tetapi yang harus diperhatikan kalau tadi ada hujan di puncak terutama ya, di puncak Merapi adalah Sungai Kerasak. Karena guguran ke arah Sungai Kerasak. Kemudian Semeru. Awan panas 1 Desember 2020 dan 16 Januari 2021 yang masuk ke Besuk Kobokan itu bukan letusan Semeru, itu adalah guguran kubah lava yang ada di Semeru gugur kemudian menghasilkan awan panas guguran. Dan sekarang yang pertama sampai 11 km, yang kedua cuma 4 sampai sekian 4, sekian kilometer. Tetapi yang sekarang berbahaya di samping memang endapan awan panas di Besuk Kobokan itu masih panas. Ya kan, bila terjadi hujan lebat di puncak Gunung Semeru itu bisa berpotensi menjadi aliran lahar hujan di Besuk Kobokan, maka sangat bijak apabila Kabupaten Lumajang, BPBD Lumajang itu menutup sementara kegiatan penambangan pasir dan batu di Besuk Kobokan, itu sangat bijaksana. Karena di samping materialnya kemungkinan masih panas dan kemudian ancaman yang paling berbahaya adalah aliran lahar hujan itu. Nah karena kita saat ini pasti fokus mengatasi korban banjir di Kalsel, bahkan juga gempa di Majene Mamuju, kita tidak ingin lagi ada penambahan tempat pengungsian pastinya. Tapi kita juga harus tahu nyawa itu pasti kita utamakan. Kapan tepatnya masyarakat di daerah aliran sungai baik di wilayah Semeru atau Merapi harus mengungsi, kapan memang kemudian belum perlu sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Pertanyaan terakhir untuk Pak Surono. Pak Surono, jadi masyarakat di daerah aliran sungai baik di Merapi dan Semeru perlukah mengungsi mengingat belum dilakukan tadi di BPBD Semeru karena ini kondisinya masih terlihat aman. Tapi curah hujan akan tinggi Pak beberapa hari terakhir. Untuk di Besuk Kobokan saya kira yang diperlukan sekarang untuk tidak beraktivitas dulu, penambang ya kan. Kemudian yang di Sungai Kerasak di Merapi itu saya kira belum perlulah mengungsi masyarakat yang berada di bantaran sungai, perlu waspada saja. Apalagi di Semeru itu mereka sudah punya sistem peringatan dini. Ya kan, jadi kalau misalnya ada banjir lahar hujan itu udah wing. Karena kita korbankan satu pemantau gunung api untuk mantau lahar. Gitu kan, lahar hujan, sehingga mereka udah tahu lah, apalagi sekarang sudah nggak ada lagi aktivitas di Sungai Besuk Kobokan. Untuk Semeru utamanya ya harus waspada ya, seluruh sungai yang berhulu di puncak atau di Semeru itu hati-hati, utamanya bila terjadi hujan lebat di puncak Gunung Semeru. Di Merapi mungkin sektoral saja sekarang, ya kan, arah Kerasak saja, ya kan. Itu Pak, tapi kalau hujan di puncak itu terpantau CCTV ya Pak ya? Terpantau. Semua gunung api itu punya pemantau curah hujan. Jadi berapa milimeter per hari dia punya. Dan kemudian kalau misalnya ada aliran lahar, ya kan, sebenarnya dia punya yang di Merapi, yang di Semeru, memang dikhususkan untuk melindungi masyarakat, kan subjek mitigasi kan masyarakat ya. Jadi untuk melindungi masyarakat yang beraktivitas di Besuk Kobokan yang menambang dan sebagainya. Dan untuk Merapi ini visual sekarang orang luar negeri bisa mengakses Merapi, lihat Merapi 24 jam per hari.
Dan semua Lewat pemantauan teknologi ya? Semeru tuh, lahar itu ada semua. Oke, gitu kan. nah mungkin ke Pak Edvin. Pak Edvin, berarti kalau untuk curah hujan di wilayah Semeru dan juga Merapi, apakah mungkin juga cukup tinggi potensinya bahwa terkonsentrasi di atas puncak Semeru dan Merapi atau bagaimana kajiannya? Ya bukan di atasnya, karena di atasnya dia berfungsi sebagai tanah yang menaik itu, dan itu dalam meteorologi dia ada tempat untuk mengumpul uap air, tapi bukan jatuhnya di puncak gunung itu. Nah yang dibahayakan itu adalah sebenarnya di lereng bawah, Jadi di puncaknya itu tidak mungkin hujan deras, nggak mungkin terjadi karena dia tempat aliran udara dan tempat mengumpul awan gitu. Kalau di lerengnya? Lerengnya itu yang bahaya nanti, biasanya lerengnya itu nanti juga lahar dingin. Jadi diharapkan kalau dalam kayak gunung-gunung itu punya prioritas mana yang didahulukan. Dan gunung-gunung ini kadang-kadang juga membahayakan, misalnya kayak airport dan sebagainya. Tapi sayangnya pemantau ini yang kalau dalam meteorologi itu bukan negara kita, tapi Australia. Padahal Australia tidak punya gunung berapi. Dan jadi mereka memantau kondisi debu, letusan debu gunung ini ke arah mana membahayakan siapa gitu. Kalau intensitas hujan untuk wilayah di sekitar Merapi dan Semeru, catatannya itu bisa mencapai intensitas paling tinggi berapa ini? Dan mungkin apakah kemudian malam hari sehingga masyarakat harus lebih waspada di malam hari? Ya kalau di puncak musim hujan ini, hujan di malam hari mungkin, di dini hari. Itu karena memang itulah suasana di tengah musim hujan. Nah tapi kalau di musim kemarau dan sebagainya itu peralihan bisa di sore, biasanya di sore hari. Baik, Pak Edvin terima kasih banyak atas waktunya. Pak Surono terima kasih. Bagaimanapun juga ini menjadi peringatan untuk kita semua, masyarakat Merapi, masyarakat di Semeru pastinya supaya lebih waspada, karena kita harapkan pastinya bahwa tidak ada lagi korban lainnya, karena kita saat ini sedang prihatin dan menjaga bahwa bencana alam ya waspada, preventif itu paling penting. Saya Cica Anissa menutup. Apa kabar Indonesia Malam? Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.